Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi yang terjadi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, sebagai komitmen pencegahan korupsi di lingkungan Pengadilan Negeri Manokwari, pagi tadi dilakukan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih. Zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Pengadilan Negeri Manokwari di tahun 2021 berkomitmen menjadikan zona bebas korupsi di lingkungan kerja. Komitmen tersebut dibuktikan dengan dilakukannya penandatanganan zona integritas yang berlangsung Rabu pagi di ruang sidang Pengadilan Negeri Manokwari, yang disaksikan langsung oleh PLH Bupati Manokwari Edi Budoyo, Kapolres Manokwari, perwakilan Kodim 1801, perwakilan Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan Ombudsman Papua Barat. Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, Sony Laumori, dalam sambutannya menyampaikan pencanangan zona integritas yang dilakukan secara terbuka dan dipublis secara luas dengan tujuan semua elemen dapat memantau, mengawal, serta mengawasi seluruh kegiatan birokrasi merupakan bagian dari kesungguhan Pengadilan Negeri Manokwari. Pencanangan ini sebagai bagian dari kesungguhan daripada Pengadilan Negeri Manokwari dalam mengukuhkan diri sebagai lembaga yang mempunyai komitmen untuk mencegah terjadinya korupsi, serta dengan upaya mewujudkan wilayah bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani. Penerapan zona integritas Pengadilan Negeri Manokwari diharapkan sebagai salah satu formula yang tepat untuk dapat mewujudkan visi Pengadilan Negeri Manokwari sebagai badan peradilan yang agung, sebagai breakdown daripada visi dan misi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jika diharapkan kegiatan pencanangan ini akan dapat melakukan perbaikan secara nyata di masa kini dan mendatang sebagai sebuah landasan yang pokok untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berhati nurani sesuai dengan harapan masyarakat. Sementara itu, PLH Bupati Edi Budoyo yang hadir sebagai saksi dalam sambutannya menyampaikan keberhasilan zona integritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas. Oleh karena itu, pencanangan pembangunan zona integritas menjadi upaya penting bersama. Integritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas dari masing-masing individu yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi, di mana individu tersebut berada dan melakukan kegiatannya. Untuk kita ketahui bersama, zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Pencanangan pembangunan zona integritas ini merupakan upaya yang penting untuk kita semua, karena mencerminkan tekad dan komitmen kita untuk menjadikan Pengadilan Negeri Manokwari menjadi zona yang berintegritas. Lebih lanjut, PLH Bupati dalam sambutannya mengharapkan adanya kerjasama yang baik dengan aparat penegak hukum di Kabupaten Manokwari guna mengawal pembangunan agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan aman sesuai aturan dan ketentuan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, Kabupaten Manokwari mengalami keterlambatan akibat adanya perubahan sistem. Program pemerintah daerah Kabupaten Manokwari di tahun 2021 belum dapat terrealisasi. Hal ini dikarenakan belum dilakukannya rapat paripurna pembahasan RAPBD tahun anggaran 2021. Kepala Bapeda Kabupaten Manokwari kepada awak media Selasa kemarin menyampaikan keterlambatan ini bukan hanya terjadi pada pemerintah Kabupaten Manokwari, namun ada beberapa daerah pun demikian. Penyebab keterlambatannya yakni adanya perubahan sistem. Hampir semua daerah molor ya, kecuali yang sudah dibimbing tahun sebelumnya. Dan juga ada beberapa kabupaten yang memang sebelumnya oke lah ya. Jadi kita terlambat karena intinya itu perubahan sistem. Jadi
cuma yang sampai sekarang ini ya belum bahas. Kami sebagai rekan materinya ini sudah sampai di. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sisa dokumen yang harus dilengkapi oleh pemerintah daerah telah diserahkan ke DPRD Kabupaten, sehingga dipastikan Kamis besok akan dilakukan pembukaan rapat paripurna pembahasan RAPBD tahun anggaran 2021 Kabupaten Manokwari. Selain itu, untuk menggunakan sistem yang telah diprogramkan dari kementerian, kadang dipengaruhi juga oleh jaringan internet yang kurang bagus. Terkait SDM dalam mengelola sistem aplikasi, Tajudin menyampaikan telah diminta ke pusat melakukan pendampingan namun belum terrealisasi. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, upaya pencarian pendulang emas yang hilang di hutan Sidei Manokwari, Papua Barat masih dilakukan. Cuaca buruk dan sulitnya medan membuat pencarian mengalami kendala dan belum mendapatkan tanda-tanda korban hingga hari yang kelima pencarian. Dengan menyusuri hutan tim SARS gabungan, TNI Polri dibantu masyarakat adat terus mencari 11 pendulang emas ilegal yang dilaporkan hilang di hutan Sidei Manokwari sejak menerima laporan tentang orang hilang pada 29 Januari lalu. Hingga Selasa siang, pencarian belum juga membuahkan hasil karena tim SARS terkendala medan berat dan cuaca buruk. Untuk masuk ke dalam hutan, tim SARS menggunakan peralatan seadanya lantaran sulitnya medan. 11 pendulang emas tradisional dinyatakan hilang pada Sabtu pekan lalu. Para pendulang emas itu diduga beraktivitas secara ilegal saat hendak kembali ke kota Manokwari. Mereka diduga tersesat di tengah hutan. Kepala Basarnas Manokwari, George Mercy Randang kepada wartawan mengatakan, dengan sulitnya medan membuat tim SARS alami kesulitan mencari 11 pendulang emas ilegal hilang. Pencarian hari kelima, tim SARS belum menemukan tanda-tanda 11 pendulang emas ilegal pada Selasa 2 Februari kemarin. SARS sendiri dibantu dari pihak Polres Manokwari maupun Kodam 1801 beserta Polsek dan Koramil yang ada di distrik Warmare. Pencarian terhadap 11 pendulang emas ilegal ini dilakukan di trekking Kali Kasih yang tidak jauh dari lokasi pencarian emas. Kami juga menyampaikan bahwa operasi pencarian hingga sore kemarin itu sudah dilaksanakan ya, dan memasuki hari ketiga, dan hari ini ditambah hari ini sudah masuk hari keempat. Pencarian sudah kita laksanakan semenjak tanggal 29, dan untuk memaksimalkan operasi pencarian kami mensinergikan dengan pihak terkait, tentunya dalam hari ini TNI Polri, dari Kodam, dan dari Kodim sama dari Batalion Warmare ya, Batalion Warmare bersama dengan kepolisian, Polres Manokwari dan Polsek. Dan pencarian ini kita fokuskan di trekking Kali Kasih ya, Kali Kasih yang diinformasikan ke Basarnas bahwa korban sempat menginformasikan mereka berada di daerah jalur Kali Kasih atau di. Kendala selama pencarian di daerah tersebut sering terjadi kabut di pagi hari maupun sore hari. Ditambah ada beberapa tempat yang cukup curam dan tinggi, sehingga membutuhkan tenaga ekstra untuk melewati jalur tersebut. Untuk kendala pada visual sendiri, ya daerah itu sering tertutup kabut di pagi hari maupun sore hari. Kalau siang dia kebuka, dan akses ke lokasi medannya cukup hutan rapat ya, hutan rapat. Dan ke lokasi juga untuk poin yang hari kedua, hari ketiga mau mengarah ke lokasi itu semacam ada dinding vertikal yang cukup curam, cukup tinggi, sehingga itu butuh tenaga ekstra untuk melewati jalur itu. Dan ini yang dilaporkan ke kami, dan kami tarik mundur dulu. Tarik mundur. Jika memang sudah dipastikan korban yang kita cari itu memang betul-betul dia akan melewati jalur itu, pasti kita sudah aksi walaupun. Jimmy Tabisu,
TVRI Papua Barat melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, untuk mengingatkan kembali warga Kota Sorong tentang bahaya penyebaran COVID-19, Korem 181 Praja Viratama membagi-bagikan masker kain secara gratis kepada warga yang melintas di perempatan lampu merah Remu. Puluhan warga Kota Sorong yang melintas di perempatan lampu merah Remu Kota Sorong, Papua Barat, kedapatan tidak menggunakan masker. Untuk terus mengingatkan kembali warga Kota Sorong tentang bahaya penyebaran COVID-19, Korem 181 PVT Rabu pagi membagi-bagikan masker kain secara gratis. Puluhan warga yang tidak menggunakan masker langsung dihentikan kendaraannya, kemudian dipakaikan masker oleh anggota TNI sambil menasehati warga agar terus memakai masker. Sejumlah anggota TNI juga membawakan pamflet yang berisikan nasihat untuk tetap menggunakan masker meski sudah ada vaksin COVID-19. Kepala Seksi Teritorial Komando Resort Militer Korem 181 Praja Viratama Sorong, Kolonel Armet Joko Sujarwo, ketika dikonfirmasi menjelaskan kegiatan pembagian masker ini untuk menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengingatkan warga untuk taat protokol kesehatan meskipun sudah ada vaksin COVID-19. Memang ini menindaklanjuti perintah dari pusat, khususnya Presiden menginstruksikan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk mengingatkan dan mengimbau kembali kepada masyarakat tentang bagaimana protokol kesehatan perlu kita terapkan. Walaupun saat ini kita sudah melaksanakan kegiatan vaksinasi, itu kita jangan sampai lupa, yaitu memakai masker, mencuci tangan, kemudian jaga jarak, kemudian menjauhi atau melakukan kegiatan yang bersifat sosialisasi dikurangi. Itu hal itu perlu kita ingatkan kepada masyarakat. Pembagian masker ini akan dilakukan selama 8 hari, terhitung 31 Januari hingga 8 Februari 2021. Masker yang dibagikan berjumlah 1.000 masker. Dari Kota Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Provinsi Papua Barat akan mengikuti 26 cabang olahraga dengan jumlah keseluruhan atlet sebanyak 240 orang yang direncanakan semua atlet akan melakukan TC di Senayan, Jakarta menuju PON ke-20. Memasuki tahun 2021, pemerintah Provinsi Papua Barat melalui KONI Papua Barat terus mempersiapkan atlet-atlet Papua Barat yang telah lolos prakualifikasi PON untuk terus memusatkan latihan. Sehingga stamina dan juga performa atlet dapat terus terjaga walau proses latihan terhambat karena situasi pandemi COVID-19. Septer Dimara, selaku pengurus bidang pembinaan prestasi dan bidang pendidikan pelatihan dan penataran KONI Papua Barat, saat diwawancarai mengatakan, KONI Papua Barat telah menyiapkan sejumlah atlet yang terpusat di Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, dan juga beberapa daerah di Pulau Jawa dan Bali. Untuk Kabupaten Manokwari, terdapat 126 atlet untuk 13 cabang olahraga. Untuk Kabupaten Sorong, terdapat 22 atlet untuk 4 cabang olahraga. Dan juga untuk daerah Jawa dan Bali, terdapat 92 atlet dengan 9 cabang olahraga. Persiapan atlet menuju PON 20 tahun 2021 di Papua, yang mana untuk diketahui pelaksanaan PON ke-20 tahun 2021 ini mengalami penundaan dan dilaksanakan di 4 kabupaten yang berada di tanah Papua, yakni Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Merauke, dan Mimiga. Ya, ini terbagi dari beberapa cabur yang sudah diberikan oleh pihak PB PON untuk menjadi tuan rumah penyelenggara PON dengan pembangunan setiap venue yang ada. Iya. Selanjutnya untuk persiapan menuju PON 20
KONI Papua Barat telah menyiapkan sejumlah atlet yang telah lolos prakualifikasi PON, dan atlet-atlet tersebut berada di Manokwari, Sorong, dan beberapa daerah di Pulau Jawa dan Bali. Untuk cabang olahraga yang diikuti antara lain sepak bola, panahan, angkat berat, tinju, dayung, muay thai, hoki, football, angkat berat, galanita, dan renang. Sesuai dengan tahapan yang sudah disusun pengurus KONI Papua Barat, proses medical check-up yang dilaksanakan terlebih dahulu pada atlet di Kabupaten Manokwari dan dilanjutkan dengan tes fisik atlet. Lebih lanjut disampaikan untuk pusat pelatihan atlet Papua Barat direncanakan akan dilaksanakan di Jakarta di daerah Senayan. Namun bagi cabang olahraga lain yang ingin melaksanakan pusat pelatihan di daerah lain sesuai dengan program latihan yang dapat mendukung cabang olahraga tersebut dapat menyurati kepada KONI. Itu direncanakan itu semuanya berlangsung di Jakarta, di daerah Senayan, dan sementara ada tim yang melaksanakan lobby untuk penggunaan sarana di Jakarta. Melaksanakan TC menurut ketahuan mereka dan melihat situasi dan suasana serta lingkungan yang mendukung dengan program yang diberikan oleh pelatih. Contoh, olahraga selam, cabur selam ini mereka minta untuk melaksanakan TC-nya di Mansel, di Ramsiki, sementara tinju di Cisarua Bogor, ya, dan bulu tangkis di Manado. Nah, ini yang sementara kami mendapat masukan dari 3 cabur ini. Yang lain sambil menunggu ada masukan dengan catatan secara tertulis memberikan masukan untuk permintaan melaksanakan TC di beberapa daerah yang menurut mereka sangat mendukung untuk program latihan. Untuk pelaksanaan PON ke-20 tahun 2021 di Provinsi Papua Barat akan dilaksanakan di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Mimika. Dengan kesiapan KONI Papua Barat memusatkan atlet pada cabang olahraga yang diikuti, diharapkan dapat mencapai hasil yang maksimal nanti. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, agama keluarga yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat di kalangan masyarakat adat 7 suku yang sudah menjadi warisan turun-temurun mesti dijaga dan dilestarikan. Menurut pastor di Paroki Santo Yohanes Bintuni, Yohanes Belo Boli, apabila konsep agama keluarga yang menjadi pedoman hidup masyarakat 7 suku tidak boleh diabaikan. Pastor Yohanes menilai jika konsep agama keluarga yang menjadi identitas masyarakat 7 suku bisa diimplementasikan dalam berbagai aspek. Bahkan untuk menyatukan pokok pikiran dari bidang keagamaan, adat, dan pemerintah, maka konsep agama keluarga dapat digunakan sebagai solusi dalam rangka membangun daerah. Oleh karena itu, ia menegaskan jika konsep agama keluarga yang merupakan bagian tak terpisahkan dari filosofi 3 pilar pembangunan di Kabupaten Teluk Bintuni harus dijalankan secara beriringan. Ini konsep tentang agama keluarga yang menjadi kekhasan orang di Kabupaten Teluk Bintuni itu adalah suatu warisan leluhur yang mesti dijaga dan dipertahankan. Karena konsep atau mazhab, ya boleh saya katakan mazhabnya orang Kabupaten Teluk Bintuni ini tentang agama keluarga itu adalah warisan nenek moyang kita. Maka dalam hal ini supaya bisa konsep ini berjalan dalam penentuan kebijakan apapun, baik itu di bidang pemerintahan, di bidang keagamaan maupun di bidang adat, ketiga pilar ini, agama, suku, agama, adat maupun pemerintah, ini harus seiring sejalan. Tidak boleh satu pilar mengabaikan yang lain. Secara khusus dalam konteks perekrutan calon sekretaris daerah Teluk Bintuni yang sementara berlangsung, ia menyatakan bahwa pihaknya menilai sangat bijaksana jika pemerintah daerah dapat mengakomodir konsep agama keluarga. Dengan demikian, rencana pembangunan yang dirumuskan Pemda Teluk Bintuni selaku representasi pilar pemerintah tidak mengalami kesulitan ketika akan diimplementasikan sebab mendapat dukungan dari pilar-pilar lainnya, yakni pilar agama.
Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Ikatan Muda Flobamora Nusa Tenggara Timur Selasa kemarin melakukan bakti sosial Jalan HUT Pekabaran Injil ke-166 tanggal 5 Februari mendatang. Perayaan Hari Ulang Tahun Pekabaran Injil yang ke-166 pada tanggal 5 Februari mendatang kali ini sedikit berbeda, di mana saat ini Indonesia dan khususnya di tanah Papua masih dilanda pandemi COVID-19. Namun hal itu tidak membuat Ikatan Muda Flobamora berdiam diri. Selasa kemarin, sejumlah pemuda dan masyarakat Flobamora, Papua Barat turut mengambil bagian untuk melakukan bakti sosial dengan membersihkan area Pulau Mansinam. Hal ini dikatakan Yosep Ian Karmadi, Ketua Angkatan Flobamora. Yosep menambahkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Sekretaris Jemaat Gereja Pengharapan Pulau Mansinam, sehingga mereka lebih leluasa dapat membersihkan area masuk Pulau Mansinam. Baik, untuk kami yang sudah kami lakukan, tadi pagi kami datang, kami dari Angkatan Muda Flobamora Provinsi Papua Barat, kami melakukan bakti sosial. Yang sudah kami lakukan itu, pertama kami bersih di depan tugu masuk. Itu sudah kami bersihkan, sekarang kami ke areal belakang. Nah, seperti itu. Itu sesuai dengan instruksi dari Sekretaris Jemaat di Pulau Mansinam. Kami mulainya hari ini dari pagi jam 8 sampai rencana kami sampai sore. Kalau memang memungkinkan mungkin besok kami lanjut, tapi itu tergantung. Kalau misalnya hari ini selesai berarti besok sudah tidak lanjut lagi. Dari informasi yang diperoleh bahwa perayaan Hari Ulang Tahun Pekabaran Injil tahun ini tidak semeriah tahun-tahun kemarin dan sangat diharapkan agar tiap jemaat dapat merayakan Hari Ulang Tahun Pekabaran Injil di jemaatnya masing-masing. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. TVRI, media pemersatu bangsa.